Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Dengan karunia-karunia tersebut kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat zuhur secara berjamaah di tempat yang mulia ini, dan semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan baik hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan kali ini dan insya Allah di 3 pertemuan ke depannya, ini pekan depannya lagi, kita akan belajar tentang puasa. Itu kita akan mencoba untuk mempelajari tentang kitabus Shiyam, materi yang berkaitan dengan puasa. Ini puasa Ramadan. Karena insya Allah kurang dari 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, agar puasa kita itu bisa menjadi puasa yang terbaik, maka tentu harus dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu. Terlebih puasa ini merupakan ibadah, atau puasa Ramadan secara khusus adalah ibadah yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, di 1 bulan lebih tepatnya. Maka perlu untuk kita merefresh kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah kita pelajari, serta permasalahan-permasalahan yang kontemporer yang terjadi di zaman sekarang yang ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Dan insya Allah kita akan membahasnya secara terperinci dalam 3 pertemuan ke depan. Baik, puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Hal ini didasarkan pada dalil yang sangat banyak sekali, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran misalkan ayat yang sangat familiar, yaitu surat Al-Baqarah pada ayat yang ke 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini jemaah tidak menyebutkan tentang puasa Ramadan secara langsung,
Tetapi di situ ada indikasi yang menunjukkan bahwasanya puasa yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah puasa Ramadan. Yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ketika kita membahas tentang jenis puasa, puasa itu secara umum ada dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib, yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua puasa qadha, yaitu kita mengqadha bulan Ramadan bagi yang meninggalkannya. Sedangkan yang ketiga puasa nazar, kalau kita bernazar. Tapi kalau kita tidak bernazar, kita kemudian di bulan Ramadan tidak meninggalkan puasa Ramadan, maka kedua hal ini tidak ada, otomatis satu-satunya puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Adapun selain daripada tiga puasa ini, maka status hukumnya ijma' para ulama adalah hukumnya sunnah. Terlepas nanti ada yang sunnah muakkadah dan ada yang statusnya sunnah biasa. Jadi sunnah itu saja ada dua. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah biasa. Artinya kalau dia sunnah muakkadah itu sangat ditekankan. Bahkan di dalam kalangan mazhab Syafi'i ketika mereka menyebutkan tentang sunnah muakkadah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, maksud dari sunnah muakkadah itu lebih ke arah wajib, tapi dia tidak wajib, namun sangat ditekankan. Bahkan dia bisa mengarah kepada kewajiban. Ya. Seperti kalau sunnah muakkadah itu kayak puasa Muharram, kemudian puasa Dzulhijjah, kemudian puasa Syawal. Itu adalah puasa-puasa yang sangat ditekankan untuk kita melakukannya. Mengingat puasa tersebut memiliki keutamaan. Kayak contoh puasa Syawal 6 hari. Karena itu akan melengkapi puasa Ramadan sehingga pahalanya seperti pahala puasa setahun. Puasa di bulan di tanggal 10 Dzulhijjah, di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Yang mana puasa tersebut menghapuskan dosa setahun yang telah berlalu. Adapun puasa Muharram, maka kita dihapuskan dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan yang besar. Tapi kalau kita berbicara tentang yang wajib berdasarkan ayat ini, maka adalah puasa Ramadan. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, masih Al-Baqarah 185. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk sebelumnya. Wal furqan, sebagai pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah kalian berpuasa. Jadi kalau kalian sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, dua dalil ini itu sudah cukup untuk menjelaskan status dari puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Meninggalkannya dengan sengaja, maka dia berdosa. Dan dosanya adalah dosa besar. Adapun meninggalkan puasa Ramadan disertai dengan mengingkari kewajibannya, perbuatannya itu bisa kufur. Jadi dia meninggalkan puasa Ramadan sambil dia mengingkari puasa Ramadan gak wajib. Ya. Maka para ulama dari kalangan a'immatul mazahib, yaitu 4 imam, mengatakan kalau disertai dengan ada pengingkaran dari kewajiban puasa tersebut, itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Perbuatannya kufur, tetapi orangnya belum bisa dikafirkan karena harus ada poin-poin yang dipenuhi baru orang itu bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Cuma perbuatan dia yang meninggalkan puasa Ramadan disertai dengan dia mengingkari kewajibannya, itu adalah perbuatan yang kufur. Perbuatan yang kufur. Ya.
Meninggalkannya saja tapi tetap meyakini wajib, dia dosa besar. Tapi meninggalkannya disertai dengan meyakini tentang ketidakwajibannya, itu bisa keluar dari Islam. Bisa dibedakan ya poinnya ya Pak ya. Itu dua poin yang berbeda. Ya. Nah, sehingga dari sini hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Kemudian apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa secara definisi, yang pertama secara bahasa disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang dimaksud dengan puasa atau asyam secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kita menahan diri kita. Itu secara bahasa, menahan. Adapun secara istilah syar'i, sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam bukunya Al-Wajiz, berdasarkan mazhab Syafi'i, bahwasanya yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Perhatikan poin. Makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Coba perhatikan definisi ini. Beliau mengatakan menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Banyak di antara kita berpikir membatalkan puasa itu hanya dengan makan dan minum. Tidak. Tapi ada pembatal-pembatal puasa yang lain. Mana contohnya? Bagi wanita tiba-tiba keluar haid, maka batal puasanya. Atau mendatangi pasangan di siang hari di bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa. Atau seperti muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Ya. Atau murtad, keluar dari Islam. Maka ketika dia keluar dari Islam, di saat itu otomatis puasanya menjadi batal. Ya. Jadi pembatal puasa itu bukan hanya sebatas pada makan dan minum, tidak. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa kita. Kenapa disebutkan makan dan minum? Karena ini umumnya yang menjadi faktor terbesar orang itu membatalkan puasanya. Makan dengan sembunyi-sembunyi, minum dengan sembunyi-sembunyi. Nah pertanyaannya, apakah yang sering kita dapati di tengah masyarakat marah, menangis itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Marah atau nangis tidak membatalkan puasa. Itu hanya mengurangi nilai puasa itu. Kalau marah itu mengurangi nilai puasa, sedangkan kalau menangis tergantung menangis apa dulu. Kalau dia menangis gara-gara baca Quran, maka ini tidak menurunkan nilai dari puasa tersebut. Justru ini merupakan bagian daripada syariat. Karena ketika kita membaca Quran, apalagi kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka, kita dianjurkan untuk menangis. Kita ulangi, definisi puasa itu adalah secara bahasa menahan. Sedangkan secara istilah, yaitu kita menahan diri kita dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Perhatikan di situ ada niat. Kapan niat itu dilakukan? Dan bagaimana bentuk niat itu? Para ulama mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam buku ini, niat itu ada dua pendapat para ulama.
Pendapat yang pertama, mereka mengatakan niat itu cukup dilakukan 1 kali untuk 1 bulan. Alasan mereka, karena puasa Ramadan itu berkesinambungan selama 1 bulan secara kontinu. Maka niat yang 1 kali di awal itu sudah mencukupi untuk berpuasa selama 1 bulan. Pendapat yang kedua, yaitu berniat pada setiap malam. Jadi pada setiap malam kita berniat. Baik itu selesai sholat tarawih atau mungkin sebelum tidur. Intinya kita sudah berniat untuk besok bangun makan sahur untuk berpuasa. Nah, dari kedua pendapat ini, mana yang lebih afdol? Para ulama mengatakan, kalau sekiranya tidak memberatkan bagi kita untuk berniat setiap hari, maka lebih baik kita berniat setiap hari. Sebelum tidur kita berniat untuk melakukan puasa besok. Tapi kalau sekiranya ternyata kita itu tidak sengaja untuk tertidur dan di malam hari kita lupa untuk berniat, maka ini tidak ada masalah. Karena niat-niat sebelumnya itu sudah mencukupkan kita dengan puasa yang akan kita lakukan besok. Tapi kalau bisa melakukan setiap malam itu jauh lebih afdol. Jauh lebih afdol. Ya. Ada kasus bagi wanita, kalau laki-laki tidak mungkin ada kasusnya. Ini bagi wanita. Seorang wanita yang haid. Bagaimana seorang wanita yang haid? Misalkan dia mendapati dirinya di waktu sahur dia sudah suci. Di waktu sahur dia sudah suci. Ya. Di waktu sahur dia sudah suci. Sementara malam hari dia itu belum berniat. Apakah dia boleh berniat pada saat itu atau tidak? Maka kata para ulama, dan ini mayoritas ulama mengatakan, selagi dia itu belum keluar dari waktu subuh dan dia sudah mendapati dirinya itu bersuci, sudah mendapati dirinya suci dari haid, meskipun dia belum mandi junub, maka dia sudah diperbolehkan untuk berniat berpuasa esok hari. Tinggal nanti ketika datang waktu subuh, tinggal dia mandi, kemudian dia sholat dan melanjutkan puasanya. Nah, ini bagi antum yang istrinya dalam kondisi seperti ini, mungkin bingung nanti istrinya, "Mas, ini aku sudah suci, tapi aku belum mandi, apa boleh berniat?" Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan. Ya. Nah, ini pentingnya kita punya ilmu supaya masalah-masalah seperti ini tuh kita bisa menyelesaikannya dengan baik di rumah. Tidak harus kemudian jam segitu antum telepon, "Sifik, tak telepon ustadz dulu." Ternyata ustadznya lagi makan. HP-nya dimatikan, bingung. Ketika sudah punya ilmu, kita sudah bisa mengarahkan istri kita. Dan memang kita sebagai kepala rumah tangga diupayakan untuk bisa memiliki ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti ini. Terutama sholat, puasa, dan juga yang berkaitan dengan zakat. Baik. Nah, ini definisi puasa. Terus ada pertanyaan berikutnya. Apakah seseorang itu berniat perlu dengan mengucapkan nawaitu? Wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa literatur yang saya baca dari kalangan para ulama, terutama dari kalangan Madzhab Syafi'i, di antara seperti yang disampaikan dalam buku ini, maka penulis di sini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu untuk kita melafadzkan. Karena niat itu sendiri, kata penulis, ketika seorang itu sebelum tidur dia sudah memiliki keinginan untuk bangun makan sahur, maka dia sudah cukup untuk dikatakan dia berniat. Ya, dikatakan dia berniat. Nah, jadi pendapat dari atau penulis buku ini, yang beliau adalah seorang yang bermadzhab Syafi'i,
beliau lebih memilih pendapat yang tidak usah untuk mengucapkan. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya ada yang mengatakan tidak masalah untuk mengucapkan ya nawaitu shauma ghadin, ada pula yang menyebutkan tidak usah untuk kita mengucapkan. Tapi kalau dari buku yang kita jadikan sebagai pedoman, di mana beliau Syekh Abdul Adim Al-Badawi ini, karena beliau orang Mesir itu madhabnya Syafi'i seperti Indonesia, maka beliau lebih condong kepada pendapat sebaiknya tidak usah diucapkan. Yang penting di malam hari itu kita sudah berniat untuk bangun sahur dan kita tahu besok kita akan berpuasa, maka kita sudah cukup dikatakan telah memiliki niat. Baik. Itu definisi puasa. Kemudian, kenapa kita harus berpuasa? Ya, kenapa kita harus berpuasa? Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan satu ibadah, tidak mungkin ibadah tersebut tidak memiliki keutamaan. Pasti memiliki fadilah. Tidak terkecuali dengan puasa. Nah, kalau kita melihat kepada pendapat ataupun penjelasan para ulama, baik dari buku ini ataupun di kitab-kitab yang lain, maka akan kita dapati banyak sekali keutamaan dan fadilah dari orang-orang yang berpuasa. Contoh, yang pertama, bahwasanya puasa itu merupakan salah satu ibadah yang pahalanya itu tidak ada bilangannya, tidak ada nominalnya. Tidak ada sholat, kalau sholat sendiri satu kebaikan. Tapi kalau kita sholat berjamaah dikalikan 27 derajat. Itu sholat, ada nominalnya. Sedekah, itu punya nominal. Allah sudah menetapkan balasan sedekah itu adalah 10 sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan puasa. Puasa tidak ada nominalnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Jadi Allah akan memberikan balasan puasa itu kepada masing-masing orang tuh beda-beda. Tergantung dari tingkat keikhlasan seseorang itu berpuasa. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Tapi semakin seorang itu ingin ria dalam puasanya, maka semakin kurang pahalanya. Ya, semakin kurang pahalanya. Jadi tidak ada dalil kemudian yang menyebutkan nominal puasa pahalanya berapa, tidak ada. Nominal pahala puasa itu tidak ada. Hanya dalil sifatnya umum bahwasanya puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan balasannya tanpa bilangan tertentu. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, bahwasanya orang yang sedang berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Para ulama mengatakan mustajab itu selama dia berpuasa. Jadi selama dia berpuasa, dia berdoa dalam kondisi dia mustajab. Ada pula yang mengatakan bahwasanya doa mustajab itu tatkala dia hendak berbuka puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ketika Nabi menyebutkan tentang dua kebahagiaan yang didapati oleh orang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Dan kemudian yang kedua, ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala dengan puasanya. Ketika dia berbuka, ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya kebahagiaan bagi orang berpuasa ketika berbuka adalah doa-doa mereka tatkala itu mustajab. Jadi sebelum kita berbuka, kita berdoa, itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah bagi orang berpuasa. Ya. Jadi kedua pendapat ini sama-sama kuat. Jadi ada yang mengatakan seluruh waktu ketika dia berpuasa semuanya mustajab. Artinya ketika terbitnya matahari atau terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu adalah waktu mustajab untuk berdoa bagi orang-orang yang berpuasa. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan yaitu ketika mau berbuka puasa. Keduanya sama-sama kuat. Makanya ketika kita berpuasa jangan lupa berdoa, banyak-banyak doa, minta sama Allah.
Oleh karenanya para ulama mengatakan bulan Ramadan itu dikenal juga dengan syahr doa, bulannya berdoa. Karena setiap hari, setiap waktu di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tidak ada satu doa pun yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Rugi. Ya, ketika antum puasa sunnah, Bapak Ibu, banyak berdoa. Mungkin puasa Senin Kemis. Ketika puasa Senin Kemis banyak berdoa. Karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Ya. Malah kita menyia-nyiakan waktu-waktu kita di dalam kondisi kita berpuasa itu dengan kita tidak berdoa kepada Allah. Ini hal yang sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian ya, gunakan waktu kita yang mustajab dalam kita berpuasa untuk kita berdoa kepada Allah. Kemudian fadilah berikutnya bahwasanya puasa itu akan mendatangkan syafaat bagi pelakunya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis tadi Rasulullah pernah mengatakan, wa ya'ti siyam, maka datanglah puasa memberikan syafaat kepada pelakunya dengan mengatakan, ana shaim, aku adalah puasa ya Allah. Aku ingin memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa karena dia menahan syahwatnya di pagi hari, baik syahwat makan dan minum ataupun syahwat dia mendatangi istrinya untuk berpuasa, maka berikanlah dia syafaat. Bayangkan, puasa datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Di saat kita membutuhkan pundi-pundi pahala, kita punya puasa. Maka niatkan kalau kita berpuasa itu, saya kepingin mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Supaya kekurangan-kekurangan pahala dan kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia bisa tercoverkan dengan adanya syafaat dari ibadah puasa. Fadilah berikutnya, kata Nabi SAW, bahwasanya orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah. Kalau di sisi manusia tetap bau. Ya, tetap bau. Ya, makanya jangan nanti pas waktu ngomong bau lebih harum daripada minyak kasturi. Itu di sisi Allah. Di sisi manusia ya tetap bau, jemaah. Ya, makanya kalau bisa tetap harus membersihkan gigi. Ya, tetap harus membersihkan gigi. Nah, berkaitan dengan hukum membersihkan gigi, nanti akan kita sebutkan juga, tapi tidak ada masalah kita kasih spoiler. Apakah boleh membersihkan gigi dengan pasta gigi? Ya, ada yang mengatakan makruh, sebagian mengatakan diperbolehkan. Makruh itu kalau antum membersihkan gigi, ya sambil berniat untuk sedikit mencicipi rasanya supaya ditelan, itu nggak boleh. Ya. Adapun yang mengatakan itu tidak ada masalah selama tidak ditelan. Karena untuk masalah rasa, ujung lidah itu tidak bisa kemudian tidak kita gunakan untuk tidak merasakan dari pasta gigi. Yang penting kedua pendapat ini ujung-ujungnya adalah jangan sampai ditelan, itu aja. Jangan sampai ditelan. Nah, kalau bisa gosok gigi. Ya. Pas waktu makan sahur gosok gigi. Misalnya mau mandi juga gosok gigi. Nanti pulang kerja, pulang dari kantor, kemudian mandi segala gosok gigi, tidak ada masalah. Yang penting jangan ditelan. Apalagi ya mencoba untuk mencari pasta gigi yang rasa-rasa, hari ini melon, besok ya biar mencoba rasanya. Anda jangan, tidak boleh seperti itu. Fadilah berikutnya, puasa Ramadan itu atau puasa itu menjadikan seseorang masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kata para ulama, pintu-pintu surga itu rata-rata dinamakan dengan nama amalannya kecuali puasa. Rata-rata pintu surga itu dinamakan dengan nama amalan. Ada namanya pintu sholat karena dia rajin sholat. Ada namanya pintu birrul walidain karena dia berbakti sama orang tua. Tapi ada pintu puasa. Dia tidak namanya pintu puasa tapi pintu Ar-Rayyan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dari puasa itu. Ya. Menunjukkan keistimewaan dari puasa. Karena dia diberikan nama Ar-Rayyan. Itu ada yang mengatakan Ar-Rayyan itu sendiri maknanya adalah
kebaikan yang sangat banyak. Ada pula yang mengatakan Ar-Rayyan itu adalah surga. Banyak penafsiran para ulama tentang Ar-Rayyan. Dan ini menunjukkan betapa agungnya puasa. Karena dia diberikan nama, pintunya itu adalah pintu Ar-Rayyan. Tidak diberikan nama dengan langsung menyebutkan pintu surga. Atau pintu puasa, tidak. Tapi pintu Ar-Rayyan. Dan ini menunjukkan keistimewaan dari puasa. Baik itu puasa sunnah, lebih-lebih puasa Ramadan. Nah, kita kalau berbicara tentang fadilah-fadilah dan keutamaan puasa ini sangat banyak sekali. Tidak bisa kita menyebutkan secara keseluruhan. Nah, ini kita sudah ambil satu hukumnya. Yang kedua, pengertiannya. Yang ketiga, keutamaan atau fadilahnya. Nah, masih banyak. Karena saya lihat waktunya sudah menunjukkan pukul 12.45. Ya mungkin aja dengan pingin ada waktu untuk istirahat. Kita berhenti sampai di sini dulu. Adapun poin berikutnya nanti kita akan berbicara tentang yaitu adab berpuasa, kemudian amalan-amalan yang dianjurkan tentang puasa, lalu nanti poin-poin terkait masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan ibadah puasa. Karena banyak masalah-masalah kontemporer, terutama di zaman kita sekarang ini yang berkaitan dengan ibadah puasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.